Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kapriani dari kelas 7C Humas. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar Klaten, Jawa Tengah. Yang pertama ada pendahuluan. Pada pertengahan tahun 2020, virus COVID-19 masih belum terindikasi untuk selesai di Indonesia. Berbagai usaha pun telah diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Antara lain menerapkan PSBB secara nasional, bekerja dari rumah atau work from home, belajar dari rumah atau school from home, dan beribadah dari rumah. Setelah PSBB selesai, pemerintah mulai memperlakukan new normal seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Pada era new normal ini, dalam bidang pendidikan, baik di tingkat sekolah, dasar, atau madrasah ibtidaiyah, dihimbau untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Menurut Mulyana dalam Dewi dan Sudana pada tahun 2013 mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang dengan orang yang dilakukan dengan tatap muka dan akan memungkinkan individu di dalamnya bereaksi baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indera untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan. Yang kedua yaitu ada komunikasi interpersonal guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 mengemukakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertujuan merancang, merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru perlu memiliki keterampilan bertanya untuk melakukan praktek sebelum proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan tersebut tentunya akan menstimulus siswa untuk mengikuti kegiatan belajar. Melalui keterampilan bertanya, pendidik melibatkan peserta didik sehingga terjadilah komunikasi interpersonal di kelas. Selanjutnya, siswa yang terlibat komunikasi interpersonal dengan guru dalam kegiatan praktek tentu sudah menjadi awal pembukaan pembelajaran yang baik antara pendidik dan peserta pendidik. Yang ketiga ada strategi komunikasi interpersonal guru. Menurut Arga Wijaya tahun 2015 mengemukakan bahwa terdapat 3 strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa. Antara lain, yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Komunikasi ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. Sebagai contoh adalah ceramah yang pada dasarnya merupakan komunikasi satu arah atau komunikasi sebagai aksi. Komunikasi jenis ini sejujurnya kurang banyak menghidupkan kegiatan siswa belajar. Yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Komunikasi ini guru dan siswa memiliki peran yang sama, yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Komunikasi ini bisa dikatakan sudah dua arah, namun terbatas antara guru dan pelajar secara individual. Namun tidak terjadi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Namun keduanya dapat saling menerima. Yang ketiga, komunikasi banyak arah atau komunikasi transaksi. Komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara guru dengan siswa, namun juga melibatkan interaksi yang dinamis antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Proses belajar mengajar dengan cara komunikasi ini mengarah kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal, sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif.
Sebagai contoh adalah diskusi dan simulasi yang merupakan strategi yang dapat mengembangkan komunikasi dua arah. Selanjutnya materi keempat, yaitu ada pembelajaran jarak jauh. Menurut Sadiman dalam Warsita pada tahun 2014, pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Asa Dimitra dalam Warsita tahun 2014 mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh didefinisikan sebagai pembelajaran yang berlangsung secara jarak jauh karena terpisahnya guru dan peserta didik, mempersyaratkan kemandirian peserta didik serta didukung oleh layanan belajar yang memadai. Pembelajaran jarak jauh memiliki 3 aspek, antara lain keterpisahan guru atau pendidik dengan peserta didik, kemandirian, dan layanan belajar. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dikarenakan peneliti melakukan pembatasan secara spesifik pada tempat, yaitu sekolah dasar di Klaten, Jawa Tengah. Nah, subjek penelitiannya yaitu ada 2 orang guru di Klaten, Jawa Tengah, yaitu AP dan SM. AP merupakan guru kelas 2 dan 4 SD yang mengajar bahasa Inggris, sedangkan subjek SM merupakan guru matematika dan tema di kelas 5 SD. Selanjutnya yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, yaitu ditemukan kendala saat diadakan kelas virtual melalui Zoom. Siswa terlihat gaduh, ada beberapa siswa yang mematikan kamera dan sengaja pergi. Hal tersebut dibuktikan bahwa ketika guru memanggil siswa tersebut, siswa tidak berada di tempat. Oleh karena itu, subjek AP dan SM sebagai guru memiliki strategi untuk menertibkan siswa saat sedang kelas online, yaitu dengan membuat peraturan bahwa setelah mengucapkan salam dan berdoa, guru akan menyalakan icon mute dan mewajibkan siswa untuk mengaktifkan kamera. Setelah selesai pembelajaran, guru akan mengaktifkan icon unmute sehingga siswa dan guru dapat berdiskusi. Dengan peraturan tersebut, pada akhirnya dapat membuat murid berdisiplin dalam mengikuti kelas virtual. Yang kedua, komunikasi sebagai instruksi atau komunikasi dua arah. Pada saat subjek AP dan SM memeriksa tugas-tugas siswa dan ditemukan siswa yang memiliki nilai di bawah standar, dan guru akan langsung menghubungi secara pribadi siswa tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi pada siswa. Selain itu, ketika siswa tidak mengerti materi yang diberikan, maka guru mempersilahkan muridnya untuk menghubungi mereka melalui video call, dan guru akan menjelaskan kembali materi yang diberikan. Nah, dengan melalui video call dan chat pribadi, diharapkan guru tetap dapat memberikan semangat kepada siswa yang terlihat sudah mulai jenuh. Yang ketiga yaitu komunikasi transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu ditemukan bahwa kendala utama pada siswa kelas tinggi adalah rasa jenuh selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan pada akhirnya banyak siswa yang sering mengeluh kepada gurunya namun dialihkan kepada tugas yang dianggap terlalu banyak. Tetapi pada kenyataannya subjek AP dan SM sudah mengurangi tugas-tugas yang diberikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kesimpulannya antara lain yaitu strategi komunikasi interpersonal dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sangat dibutuhkan bagi siswa sekolah dasar, dikarenakan dapat memberikan sikap positif kepada siswa untuk tetap memiliki motivasi belajar di tengah pandemik COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Selanjutnya, strategi komunikasi interpersonal guru di sekolah dasar Klaten, Jawa Tengah antara lain yaitu yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.